pemirsa, senang sekali saya Saumita bisa menyapa Anda di acara Bijak, bincang-bincang informasi hukum JDIH Surakarta. Nah pemirsa, di topik bijak kali ini kita akan membahas seputar peraturan daerah tentang penyelenggaraan bangunan gedung yang tentunya ini sangat menarik banget. Dan yang pasti kita ditemani 3 narasumber yang super keren. Tahu gak sih pemirsa, keandalan bangunan gedung yang ada di perkotaan memang menjadi fokus utama karena kepadatan penduduknya yang memiliki resiko cukup besar. Nah, salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan adalah kepatuhan terhadap regulasi. Selain itu, aspek yang perlu menjadi perhatian adalah keamanan dan mengantisipasi adanya kebakaran. Untuk itu, perlu adanya pembenahan terkait keandalan bangunan gedung. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai topik bijak kali ini, gak asik dong kalau kita tidak berkenalan dengan ketiga narasumber yang super keren-keren. Nah yang pertama ada Bapak Agus Haryadi selaku Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta. Selamat pagi Mbak Gita, selamat pagi Mbak Bijak. Selamat pagi Bapak, sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Nah, yang kedua, itu ada Bapak Suharyanto selaku Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta. Oke, selamat pagi Mbak Mita, selamat pagi pemirsa semuanya. Selamat pagi Bapak. Sehat juga Pak? Alhamdulillah Ya, sehat. mukanya ini ya, sangat sumringah hari ini. Iya. Cerah. Cerah. Dan yang ketiga ada Bapak Fransiskus Saverius Sasadara Paskah selaku perancang peraturan perundang-undangan ahli pertama. Selamat pagi Sobat Bijak, selamat pagi Mbak Mita. Selamat pagi Bapak Sasa. Sehat Pak? Sehat. Lancar Pak perjalanannya ke sini? Lancar tadi, cuma belum sempat ngopi aja di sini. Waduh. Baik Pak Agus, mungkin dari Sobat Bijak juga banyak yang belum paham mengenai penyelenggaraan bangunan gedung. Sebenarnya arti dari penyelenggaraan bangunan gedung itu apa sih Pak? Masih Mbak Mita, itu terkait dengan istilah penyelenggaraan bangunan gedung. Mungkin dari sebagian Sobat Bijak mungkin ada yang awam, tapi saya yakin juga sebagian memahami juga. Tapi perlu kami sampaikan di sini bahwa penyelenggaraan bangunan gedung itu adalah serangkaian proses yang meliputi tahap perencanaan atau perancangan, kemudian masuk ke tahap pelaksanaan, kemudian dan pengawasan ya, dalam artian ini pelaksanaan itu mesti juga ada pengawasan, kemudian di tahap akhir yaitu pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan. Jadi itu memang serangkaian proses di mana dengan penyelenggaraan gedung itu diharapkan nantinya akan memenuhi aspek-aspek poin-poin utama. Yang pertama, yang paling utama adalah keselamatan, kemudian kenyamanan, kemudian yang ketiga itu adalah aspek kesehatan, dan yang terakhir adalah aspek kemudahan akses. Itu kemudian tadi terkait dengan aspek keselamatan itu kan bisa merupakan poin utama yang meliputi kekuatan struktur bangunan, di mana itu terhadap beban muatan, terhadap beban gempa, kemudian aspek keselamatan juga terkait dengan bahaya kebakaran itu juga perlu dimitigasi, kemudian terkait juga dengan penangkal petir yang juga harus disediakan, mungkin itu. Kemudian aspek kesehatan itu meliputi pencahayaan itu kan diatur, kemudian aspek kenyamanan, meliputi kemudahan ruang gerak dalam sirkulasi dalam bangunan gedung, kemudian juga terkait dengan kondisi udara, dan terkait dengan akses kemudahan itu kan meliputi kemudahan dari dan ke dalam bangunan, artinya sirkulasi di dalam bangunan gedung tersebut. Kemudian juga meliputi ketersediaan prasarana dan sarana. Jadi mungkin kebutuhan dalam bangunan gedung itu terkait dengan toilet, tentu sanitasi, dan fasilitas-fasilitas lain penunjang bangunan. Itu ya Mbak Mita ya. Iya Pak. Nah pemirsa, ternyata banyak banget ya aspek-aspek tentang penyelenggaraan bangunan gedung. Nah ini nyambung banget nih Pak sama Perda nomor 4 tahun 2024. Yang pasti dalam Perda ini memiliki tujuan. Ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak terhadap pemirsa tujuan dari Perda nomor 4 tahun 2024 ini. Iya. Terima kasih Mbak Mita. Terkait dengan tujuan
Perda nomor 4 tahun 2024 tentang penyelenggara bangunan gedung. Itu ditanyakan Mbak Mita itu ini semua kan diawali dari terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja yang nomor 11 tahun 2020. Kemudian dari undang-undang tersebut muncul PP 16 tahun 2021. Nah, di dalam PP tersebut banyak aturan-aturan baru, nomenklatur baru yang perlu penyesuaian-penyesuaian terkait dengan adanya perda-perda kita juga yang memang sudah tidak sesuai dengan PP 16 tahun 2021 tersebut, yaitu yang pertama adalah Perda nomor 8 2016 Mas Sasang Ya. ya, bangunan gedung itu kan salah satu yang benar-benar secara nomenklatur itu berbeda dengan yang di PP 16. Kemudian ada Perda nomor 2 tahun 2012 tentang menara telekomunikasi. Itu juga sudah tidak sesuai lagi karena menara telekomunikasi di PP 16 itu masuk ke sarana prasarana bangunan, jadi tidak terpisahkan dari penyelenggaraan bangunan gedung. Kemudian ada Perda nomor 2 tahun 2018 tentang izin mendirikan bangunan. Ini juga sudah sesuai lagi karena istilah IMB sendiri dalam Perda dalam PP 16 dan dirubah menjadi penyelenggaraan bangunan gedung atau PBG. Jadi dulu IMB, sekarang PBG. Kemudian kenapa juga perda ini harus tetap diterbitkan selain tadi secara nomenklatur hukum memang harus ada penyesuaian. Ini juga untuk menjamin tertib pelaksanaan penggalian bangunan gedung. Seperti tadi kami sampaikan dari awal, dari perencanaan sampai nanti diterbitkan seperti layak fungsi itu harus sesuai dengan kaidah-kaidah, sesuai dengan aturan yang berlaku. Gitu ya Mbak Mita ya. Iya. Nah Sobat Bijak, ternyata sejarah dari tujuan perda ini sangat luar biasa ya. Sangat panjang. Panjang sekali ya Bapak. Oke Sobat Bijak. Nah, kita mungkin akan sedikit flashback ya terkait kebakaran yang ada di Kota Surakarta. Dan ini mungkin nanti bisa dijawab oleh Bapak Suharyanto ya Pak. Nah, Bapak, jadi kita melihat dari data Dinas Pemadam Kebakaran di tahun 2020 sampai 2023 Kota Surakarta itu memiliki peningkatan yang jumlah besar ya Pak ya, terkait kebakaran gedung. Nah, itu merupakan salah satu keandalan yang perlu menjadi perhatian adalah sistem keamanan dan mengantisipasi adanya kebakaran. Nah, mungkin bisa dijelaskan terkait standar teknisnya Pak, biar Sobat Bijak itu juga paham sebenarnya standar teknis dari ini tuh apa sih gitu. Oke, terima kasih Sobat Bijak, pemirsa semuanya. Jadi Dinas Pemadam Kebakaran itu menangani kebakaran di Kota Surakarta dan kota pendamping di sekitar Kota Surakarta. Jadi memang benar jumlah kebakaran dari tahun ke tahun itu meningkat, apalagi pasca COVID itu aktivitas perekonomian, aktivitas jalan lalu lintas itu kan semakin naik. Jadi jumlah kebakaran itu sebanding dengan perekonomian suatu kota. Jadi semakin tinggi tingkat perekonomian suatu kota, kebakarannya juga akan tinggi. Sama dengan Jakarta, Surabaya, Tokyo dan lain-lain. Nah, ini Solo juga semakin tinggi tingkat aktivitas ekonominya, kebakarannya juga akan tinggi. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal tersebut di Perda 4 tahun 2024 itu ditetapkan ketentuan keandalan bangunan gedung. Ketentuan keandalan bangunan gedung itu sudah dijelaskan tadi oleh Pak Agus, ada 4 ya. Keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan akses. Nah, khusus untuk kebakaran ini di keselamatan, khususnya tentang pemadaman kebakaran atau sistem proteksi kebakaran itu di pasal 24. Jadi tujuan adanya sistem proteksi kebakaran di suatu gedung itu yang pertama untuk melindungi penghuni, pengunjung, dan harta atau benda-benda yang ada di dalamnya itu agar selamat. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua itu memberikan waktu yang cukup kepada penghuni jika terjadi kebakaran itu dapat melakukan evakuasi ke tempat yang aman. Jadi setiap bangunan gedung itu harus mempunyai sistem proteksi kebakaran. Nah, sistem proteksi kebakaran ini tidak sama untuk setiap gedung. Jadi
gedung yang bertingkat 20 sama tempat tinggal yang satu lantai. Nah, itu pasti ketentuan tentang sistem proteksi kebakarannya tuh beda-beda. Jadi tergantung klasifikasi bangunan gedungnya seperti apa, luasannya seperti apa, ini nanti bangunan digunakan untuk apa. Jadi sistem proteksi kebakaran itu mengikuti bangunan gedung tersebut. Nah, kemudian di pasal 25 itu dijelaskan sistem proteksi kebakaran itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sistem proteksi pasif, sistem proteksi aktif, dan manajemen kebakaran gedung. Apa sih masing-masing satu ini? Nah, ini biar pemirsa tahu yang dimaksud pasif apa, aktif apa, dan manajemen ini apa gitu. Mas Sasa ini mesti hafal karena yang buat. Kalau saya kan pengguna saja. Saya ngapal kayak enggak hafal-hafal. Nah, sistem proteksi pasif itu adalah sistem proteksi kebakaran yang dibuat di awal itu saat terjadi kebakaran dia sudah dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Contohnya apa? Koridor, tangga darurat, tempat evakuasi, akses. Nah, itu pasif. Jadi saat terjadi kebakaran itu dia sudah bahan bangunan gedung, batu bata dan lain-lain. Nah, itu pasif. Kemudian proteksi aktif itu apa? Proteksi aktif itu proteksi kebakaran yang harus digunakan oleh penghuninya, manusianya. Contohnya apa? Apar, hidran, alarm. Nah, ini harus ada peran serta manusia untuk menggunakannya jika terjadi kebakaran. Yang ketiga adalah manajemen keselamatan bangunan gedung. Nah, ini sangat penting sekali. Alatnya sudah ada, bangunannya sudah ada, tetapi orang-orang yang di dalamnya nggak care, nggak mau memelihara, nggak mau latihan, nggak mau care terhadap ini keselamatan bangunan gedung, listriknya dan lain-lain. Nah, ini jadi tidak boleh. Nah, muspro kalau bahasa Jawanya muspro. Nah, manajemen kebakaran gedung ini adalah orang-orang yang diletakkan di struktur organisasi kedaruratan di dalam gedung itu. Jika terjadi kebakaran, dia itu sudah dapat berfungsi dengan sendirinya. Saat sebelum kebakaran dia memeriksa aparnya, hidrannya. Ini masih bisa digunakan atau enggak. Saat terjadi kebakaran, dia yang memadamkan apinya. Kemudian siapa yang tugasnya mengevakuasi orang, siapa yang tugasnya untuk mengevakuasi barang-barang. Nah, ini semua dalam manajemen kebakaran. Dalam suatu gedung itu macam-macam namanya. Ada yang struktur organisasi darurat, ada yang emergency response team. Nah, itu macam-macam tergantung ininya. Tapi tujuannya sama, yaitu memanage orang-orang yang di dalam gedung itu agar selamat saat terjadi kebakaran. Tapi nih Pak Har, masih seputar keandalan bangunan gedung ya? Iya, betul. Nah, apakah keandalan bangunan gedung ini hanya ditujukan untuk bangunan gedung yang baru? Bagaimana nasib dari bangunan gedung yang lama, Pak? Ini yang rada berat ini. Jadi gini, Perda 4 tahun 2024 ini kan mengatur ketentuan hukumnya saja. Kemudian untuk peraturan teknisnya itu nanti diatur di Permen PU nomor 26 tahun 2008. Jadi sistem tentang sistem proteksi kebakaran gedung dan lingkungan. Nah, ini mengatur tentang bagaimana bangunan baru, kemudian bagaimana bangunan yang sudah berdiri atau bangunan existing. Nah, kami Dinas Pemadam Kebakaran itu melakukan pembinaan. Jadi kami memeriksa sistem proteksi bangunan gedung, umpamanya rumah sakit, mal, kemudian pasar seperti itu. Nah, ini kan bangunan-bangunan yang sudah berdiri sebelum tahun 2024. Nah, bagaimana sih ini harus memenuhi? Nah, kami nanti akan membuat rekomendasi. Umpamanya bangunan ini bertingkat 10 tapi belum mempunyai hidran, belum mempunyai sprinkler, belum mempunyai alarm. Nah, nanti dalam rekomendasi kami itu salah satunya nanti bangunan harus melengkapi sistem proteksi kebakaran, mengikuti perda ini, mengikuti permen ini gitu. Jadi tetap berlaku untuk yang baru, tetap juga berlaku untuk yang existing. Mungkin Pak Agus atau Pak Sasa bisa menambahi. Jadi kami kutip ya di pasal 12 ayat 1 di Perda nomor 4 bahwa setiap penyelenggara bangunan gedung dalam proses pembangunan gedung wajib memenuhi
standar teknis, artinya baik gedung lama maupun gedung baru kan harus memenuhi. Nah, kalau gedung baru gimana? Tadi sudah disinggung Mas Haryanto, tapi Mas Haryanto tadi terkait standar teknis kebakaran. Nah, itu yang kita memang harus mengikuti sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terbaru. Jadi di dalam penggelapan gedung ini ada istilahnya sertifikat layak fungsi. Jadi untuk bangunan berusaha itu kan akan diterbitkan setiap dilakukan evaluasi dan penerbitan setiap 5 tahun sekali minimal. Dan untuk bangunan hunian 20 tahun sekali. Itu salah satu mekanisme kita untuk melakukan pengawasan dan updating terkait dengan pemenuhan standar teknis. Jadi selain kebakaran juga misalnya secara struktur ternyata setelah uji-uji bangunan tersebut kurang layak, kurang aman, perlu dilakukan penguatan secara bertahap, begitu Mbak Mita. Oke, dari Mas Asa sendiri kayak excited banget ya menjawab pertanyaan ini. Kalau kami sih sebenarnya kalau saya lebih ke masalah ini ya, tadi menguatkan dari pernyataan dari Pak Har maupun dari Pak Agus memang terkait bangunan existing itu ya, agak sulit ya, walaupun kalau sesuai ketentuan itu seharusnya peraturan itu kan tidak bisa berlaku surut untuk mengatur ke belakang, tapi kan ini bukan mengatur dalam rangka mengatur ke belakang sebenarnya. Artinya bangunan yang masih dipakai itu kan tetap dia akan dipakai ya kan, seperti itu lah. Makanya kan ini juga ada ketentuannya di Perda nomor 4 tahun 2024 itu, khususnya di ketentuan peralihan di pasal 248 ayat 2 itu. Jadi bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung yang telah berdiri dan belum memiliki IMB atau PBG, PBG harus mengurus SLF. Terus ada lagi yang ayat 1 ini tetap berlaku sepanjang sesuai dengan standar teknis berdasarkan peraturan daerah ini. Artinya kan oke, sudah punya IMB yang dianggap sebagai PBG, tetapi dia harus sesuai dengan standar teknisnya. Standar teknisnya ini juga nanti akan ada ketentuan-ketentuan tentang inspeksi yang mungkin dilakukan oleh PU nanti terkait dengan kelayakan. Karena kan suatu bangunan yang ditempati itu kan harusnya benar-benar aman ya, untuk bisa ditinggali seperti itu. Jadi memang untuk bangunan existing ya tentunya secara norma memang seharusnya diwajibkan untuk mengikuti ketentuan standar teknis itu. Seperti itu. Keren banget ya Sobat Bijak jawaban dari ketiga narasumber kita hari ini. Dan ini masih menyangkut seputar nih Pak, Dinas Pemadam Kebakaran ya Pak ya. Memang paling hot itu pemadam. Iya. Panas maksudnya panas. Menyala abangku gitu ya. Tapi kemana-mana nggak bawa api Mas, kan? Bawanya air. Oke. Gimana? Pak, jadi dalam manajemen kebakaran apa saja sih Pak yang perlu diperhatikan dalam menentukan pemenuhan aspek keselamatan dalam menilai mampu tidak menghadapi kebakaran itu sendiri? Tadi sedikit sudah saya jelaskan di depan bahwa aspek proteksi kebakaran untuk setiap gedung itu tidak sama. Jadi bangunan yang tempat tinggal, umpamanya rumah saya gitu, saya tidak perlu menyiapkan hidran, saya tidak perlu menyiapkan sprinkler, nggak alarm, saya cukup menggunakan APAR. Tempat usaha juga hanya umpamanya 3x3 ya, hanya cukup menyiapkan APAR. Beda dengan bangunan yang tinggi, umpamanya ambil contoh di tempat kita kan banyak hotel. Umpamanya hotelnya itu sudah 4 lantai ke atas gitu. Ya dia sudah harus wajib memiliki hidran, harus wajib memiliki sprinkler, alarm, manajemen kebakaran gedungnya juga sudah harus tertata rapi, sudah sering latihan gitu. Jadi untuk manajemen kebakaran itu mempertimbangkan fungsi klasifikasi bangunan gedungnya itu apa, kemudian luasannya berapa, jumlah lantainya berapa, kemudian penghuninya nanti jumlahnya berapa. Penghuni ini penting sekali. Ini untuk menentukan akses. Umpamanya penghuninya 1000 tapi hanya menyiapkan 1 akses. Jadi kalau terjadi gempa bumi atau terjadi kebakaran, ini lari dalam 1 titik. Nah, ini nanti malah injak-injakan gitu. Nah, jadi 1000 orang ini kan harus dibagi. Nah, harus dibagi. Nah, ini mengikuti ketentuan teknis yang ada. Jadi
ketentuan teknis tentang manajemen kebakaran suatu gedung itu mengikuti kompleksitasnya. Jadi tidak diberlakukan sama untuk setiap bangunan gedung. Iya. Keren banget ya jawaban dari Pak Haryanto. Nah, Pak Har, tapi apa aja sih yang udah dilakukan pemerintah untuk mewujudkan keandalan bangunan gedung? Oke, jadi gini, Dinas Pemadam Kebakaran itu ada 2 bidang. Yang pertama itu bidang penyelamatan dan evakuasi. Ini tugasnya melakukan pemadaman, penyelamatan seperti itu. Kemudian yang kedua itu bidang inspeksi proteksi kebakaran. Ini banyaknya di pencegahan. Nah, kaitannya dengan pertanyaan tadi, apa yang sudah dilakukan gitu? Mungkin lebih banyak di pencegahan. Apa saja yang sudah kami lakukan untuk pembinaan-pembinaan di gedung-gedung di Kota Surakarta? Yang pertama, kami melakukan pemeriksaan sistem proteksi kebakaran yang ada di gedung. Contohnya di balai kota gitu Mas Asa. Kami juga gitu ya berarti. Cek apar gitu. Umpamanya kami keluar masuk hotel, ini bukan dalam rangka macam-macam loh. Kami memeriksa sistem proteksi kebakaran di sana. Nah, ini setelah kami periksa, nanti kami akan mengeluarkan surat hasil pemeriksaan proteksi kebakaran. Isinya apa? Umpamanya ini gedung A. Gedung A ini sudah dibangun 10 tahun yang lalu. Kami akan cek pompa kebakarannya itu masih fungsi atau tidak. Kemudian hidrannya itu masih bisa mengeluarkan air atau tidak. Alarm yang ada di atas atau di kamar hotel biasanya kan ada ya itu. Nah, itu masih berfungsi atau tidak. Nah, kami akan melakukan pengecekan secara total. Termasuk apar sudah kadaluarsa atau tidak, nanti kami akan melakukan pengecekan. Nah, ini hasilnya apa? Nanti kami akan mengeluarkan rekomendasi perbaikan untuk gedung tersebut. Nah, rekomendasi ini sifatnya pembinaan. Nah, nanti kalau Mas Asa sudah melakukan penindakan, kalau gedung ini kok dibilangi berkali-kali kok sudah dibilangi ini hidranmu ini tidak berfungsi, alarmnya mati semuanya. Sudah tahun pertama, tahun kedua, kok tidak ada tindakan perbaikan sama sekali ngeyel gitu. Nah, ini nanti tugasnya Mas Asa, bagian hukum sama bagian Satpol PP, Satpol ya untuk penindakan. Nah, kami juga yang kedua selain pemeriksaan, kami juga melakukan pelatihan ke bangunan gedung. Pelatihan ini untuk melatih manajemen bangunan gedung supaya kalau sebelum terjadi kebakaran mereka tahu berbuat apa, saat terjadi kebakaran mereka tahu berbuat apa. Kalau orang mitigasi gitu ya. Pepatah Jawa itu bilangnya gini, practice make perfect. Itu pepatah Jawanya. Artinya apa tuh? Artinya gini. Kadang itu kita melihat alat, umpamanya apar ini. Lihat setiap hari. Tapi dia tidak pernah megang, nggak pernah tahu fungsinya apa. Begitu ada kejadian, apar ini kan harusnya dibuka pinnya, kemudian diarahkan, kemudian baru disemprot. Nah, kalau tidak tahu, apar ini tahu-tahu malah dilempar saat kejadian kebakaran gitu loh. Ini pernah kejadian ada. Jadi apar yang 3 kilo 6 kilo itu bukannya disemprot, ini malah dilemparkan. Karena apa? Dia tidak pernah latihan. Nah, ini kami melakukan pelatihan seperti itu. Jadi sebelum kejadian kebakaran mereka harus mengecek peralatannya. Saat kejadian kebakaran mereka sudah bisa menggunakan alat-alat yang tersedia di situ, baik evakuasinya atau penyelamatan barang-barangnya atau manusianya. Nah, kami juga aktif ini di tempatnya Pak Agus. Alhamdulillah ini Damkar sebagai tim TPT ya Pak ya. Jadi untuk perizinan baik PBG atau SLF itu kami dilibatkan. Jadi kami saat PBG ada bangunan yang mau dibangun itu kami dilibatkan dalam apa? Dalam perencanaan sistem proteksi kebakarannya. Umpamanya saya koreksi gambarnya. Ini bangunan rumah sakit, tetapi kok pintunya kecil sekali, ada portalnya. Portalnya tingginya kok pendek, mobil saya nanti masuk tidak bisa. Nah, ini
sekali kami menemui bangunan-bangunan yang mau dibangun atau bangunan yang sudah ada itu, pintu masuknya itu ada gapuranya. Nah, gapuranya ini mobil kami nggak bisa masuk. Nah, ini standarnya ada. Kami menganjurkan 6 meter supaya apa? Mobil kebakaran yang paling besar pun bisa masuk ke dalam. Nah, ini salah satu ini dalam PBG. Kemudian sistem proteksi yang di dalam gedung itu kami juga dilibatkan. Nanti dihitung. Ini tingginya sekian, luasnya sekian, kekuatan pompanya sekian. Nah, itu kami nanti akan menghitungnya. Ini sudah standar atau belum. Nah, terakhir nanti di SLF-nya bangunan berdiri itu PBG, kemudian SLF awal. Setelah 5 tahun lagi ada SLF terbit lagi ya. Nah, itu kan mengajukan lagi. Nah, kami nanti akan mengecek lagi apakah yang dibangun di awal, direncanakan di awal itu masih berfungsi baik selama 5 tahun ini. Kalau tidak berfungsi dengan baik atau mengalami penurunan fungsi, nah ini nanti harus diperbaiki supaya dapat bekerja baik seperti di awal. Itu mungkin Pak Agus bisa menambahkan. Oke Pak Agus. Jadi seperti disampaikan Mas Haryanto bahwa salah satu mekanisme yang kita pakai supaya kita bisa menjamin keandalan bangunan adalah SLF. Tadi nanti di dalam waktu proses evaluasi SLF itu kan ada dilakukan ini istilah commissioning test ya Mas. Ya, Mas betul. Ya, jadi kami melakukan pengecekan. Ya, tidak hanya terkait dengan alat pemadam kebakaran tapi keseluruhan dari fungsi bangunan itu kan dilakukan pengecekan baik dari struktur maupun dari mekanikal, elektrikal dan sistem perpipaan itu semua akan dilakukan pengecekan melalui commissioning test. Jadi setelah dilakukan pengecekan ini dan dinyatakan oleh mungkin dari tim penilai bahwa itu sudah layak sesuai sudah memenuhi ketentuan standar teknis, itu baru kita terbitkan SLF baru. Itu memang termasuk instalasi listrik. Instalasi listrik, mechanical, electrical tadi ya. Termasuk instalasi listrik itu. Ya kabel-kabel itu kan ada usia teknisnya ya Mbak ya. Nah itu memang nanti ada commissioning test dilakukan pengecekan ulang semua. Setelah dinyatakan layak mungkin untuk 5 tahun ke depan lah seperti itu minimal seperti itu baru kita terbitkan sertifikat layak fungsi itu Mbak. Oke, berarti dari dinas sendiri sudah melakukan pengecekan rutin ya Pak ya terhadap hal tersebut ya Pak ya. Oke, Sobat Bijak, ngomongin soal sanksi nih, mungkin kita langsung aja ya. Nih paling tanya serahkan pada ahli. ke Pak Sasa ya. Kalau misal ada yang masih ngeyel atau mungkin masih ngelanggar, kira-kira sanksi apa sih Pak yang bisa didapat gitu? Oke, karena ada normanya ada yang mewajibkan, biasanya memang ada sanksinya seperti itu. Jadi tapi kita ini lebih banyak akan concern ke sanksi administratif sebenarnya. Jadi kalau sanksi administratif itu kan tujuannya untuk membenahi biar dia itu menyesuaikan ke kondisi sesuai normanya seperti itu. Benar. Jadi nah ini kita juga ada terobosan selain sanksi administratif, kita juga ada namanya sanksi keperdataan. Itu kita masukkan di pasal 9 sampai pasal 12. Jadi di sana itu ketika ada pelanggaran terhadap fungsi dan kelas bangunan, ada pelanggaran ketika tidak ada PBG, ketika dia bangunan tapi tidak memiliki PBG, atau dia bangunan tapi tidak standar teknis, itu tiga-tiganya bisa. Jadi dikenai sanksi administratif yang nanti juga bermuara ke sanksi perdata juga. Jadi sanksi administratif itu kan ada hanya semacam misalkan teguran atau peringatan, tapi nanti juga ada sampai yang namanya pembongkaran sebenarnya. Pembongkaran itu sebenarnya kalau sesuai dengan ketentuannya, pembongkaran itu adalah kewajiban dari si pemilik bangunan. Iya, bangunan gedung itu harusnya yang melakukan pembongkaran sendiri. Tapi kenyataannya apa? Mereka disanksi untuk bongkar, apa mau mereka bongkar sendiri kan? Akhirnya kan akhirnya kalau kita nunggu ya tidak akan dibongkar-bongkar. Seperti itu ya Pak Agus itu. Nah kan akhirnya dari hal-hal semacam itu maka pembongkaran itu kan tetap bisa dilakukan pembongkaran paksa oleh Pemda. Nah, hanya kalau saja sudah pembongkaran ini panas.
Nah, itu kalau pembongkaran paksa itu kan tetap ada biaya atau ongkos yang harus dikeluarkan. Iya. Kasihan loh, ini masyarakat sudah bayar pajak untuk harusnya untuk pembangunan, ini malah hanya gara-gara 1 orang, 1-2 orang atau mungkin banyak Pak yang melanggar bangunan gedung, tapi terus kita harus spare uangnya, anggarannya untuk pembongkarannya, berarti dia harus kena sanksi keperdataan, ganti kerugian. Nah, nanti itu ketentuannya tata caranya akan diatur di peraturan wali kota yang sekarang ini, walaupun Pak Agus ini orangnya pendiam kayak gini nih, tapi bekerjanya satset ini. Ini udah disusun ini perwalinya, keren banget ini. Jadi tinggal kita bahas aja nanti. Selanjutnya yang paling cocok seperti apa, apalagi nanti ada integrasi ke kas daerah kan dan lain sebagainya. Ini kan apakah nanti kita talangi dulu untuk pembongkaran baru dapat ganti dari sanksi keperdataannya kan. Sanksi keperdataan ini juga tantangannya juga banyak. Kalau dia tidak mau bayar sendiri, nanti terus gimana? Itu kan berarti kan harus pakai jalur pengadilan dan lain sebagainya. Ini kan ini yang harus kita pikirkan nanti di teknis pelaksanaannya di peraturan wali kota itu kira-kira seperti apa. Jadi semoga saja nanti bisa jalan ya Pak Agus ya. Jadi ya siap-siap saja nanti kalau ada pelanggaran-pelanggaran. Ini sebenarnya kita sudah menyiapkan. Kalau ada masyarakat yang gemes, itu ada pelanggaran seperti itu biaya. Ini kan nanti tapi konsepnya pembinaan dulu coba. Solusi. Ya tentu saja itu jadi jadi opsi paling akhir kan. Saya rasa seperti itu sih. Oke. Mungkin ada tambahan dari Pak Agus. Iya sih, menambahkan ya. Betul disampaikan Mas Sasa tadi. Jadi hal yang membedakan Perda kita nomor 4 tahun 2024 ini, mungkin ada koreksi sedikit ya, tadi kami sampaikan Perda ini kan menghapus juga Perda nomor 8 tahun 2016 tentang bangunan gedung, kemudian Perda nomor 3 tahun 2012 tentang menara telekomunikasi, kemudian Perda nomor 3 tahun 2018 tentang IMB. Itu jadi ketiga perda itu kan hapus dengan Perda nomor 4 ini. Salah satu yang terobosan yang ada di Perda nomor 4 ini adalah sanksi keperdataan. Tadi sampaikan Mas Sasa itu di tempat lain ini belum ada. Ini baru terobosan di Solo. Mudah-mudahan untuk saat ini kami sedang menyusun perwali, artinya juknis yang lebih detail lah itu. Nanti akan perlu sosialisasi lebih lanjut ke masyarakat, konsultasi publik. Artinya ya akan kita sondingkan dulu lah ke masyarakat dengan perwali itu, karena efeknya nanti lumayan. Ini bisa mudah-mudahan tidak sampai jadi kegaduhan. Mudah-mudahan ya gaduh, robohkan bangunan gaduh ya. Kalau kita jalan-jalan ya, kita jalan-jalan di kota Surakarta lah, ini kan ada beberapa bangunan-bangunan mangkrak. Nah itu bangunan itu kan kalau tidak kita tertibkan, kita eksekusi, tidak ada landasan hukumnya untuk kita melakukan penertiban, kan kita jadi serba salah. Itu juga ada potensi mengganggu keamanan lingkungan, juga membahayakan masyarakat dan lingkungannya. Jadi kita ini terobosan dari kita dibantu Mas, terobosan dari bagian hukum. Termasuk DPRD juga lah. Dibahas di Dewan kan. Rame ini dulu masalah dengan sanksi keperdataan ini ya. Mohon doanya buat rekan-rekan bijak juga, nanti mudah-mudahan ini perwali ini bisa segera diselesaikan, semua pihak bisa menerima perwali yang sedang kita susun. Demikian kan tujuannya emang untuk bersama ya Pak ya, untuk keamanan, mengutamakan kepentingan umum masyarakat ya, jangan sampai individu nih, jangan sampai ngeyel gitu ya. Maaf minum ya Mbak. Iya, bagus kalau mau minum gak apa-apa Pak. Saya es kopi aja nanti Pak. Nanti tak pesan ya. Masih berani toh Pak. Aman. Nah, oke Sobat Bijak, tadi kan udah nih disebutin dari arti penyelenggaraan bangunan, terus kemudian apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, terus kemudian juga ada sanksi-sanksinya. Ya semoga bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya, tanpa ada kegaduhan tadi itu ya. Oke. Sebelum memasuki akhir ya, closing ya Pak ya.
boleh disampaikan dari masing-masing narasumber terkait pesan-pesan apa saja nih untuk sobat bijak gitu agar bisa memahami dan bisa diajak kerjasama ya Pak ya untuk mendukung adanya perda ini gitu. Mungkin bisa mulai dari Pak Agus nih. Terima kasih. Jadi terkait dengan Perda 4 ini kita juga di dalam ketentuan itu ada di dalam pasal 234 sampai 241 itu ada peran masyarakat. Nah itu kami mohon nanti ada support dari masyarakat, dari sobat bijak. Artinya kita sebagai warga masyarakat juga punya kewajiban dan punya peran penting dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Jadi kita mulai dari lingkungan kita masing-masing, kita bisa melihat bangunan-bangunan yang mungkin belum berizin ketika dalam pembangunan, sudah mulai pembangunan kok belum ada izin, ini bisa menyampaikan informasi tersebut ke tempat kami. Kemudian ada indikasi bangunan-bangunan yang secara teknis itu membahayakan, bisa disampaikan ke tempat kami seperti itu. Jadi kami menyadari keterbatasan kami, pertama ya kami SDM kami terbatas untuk memantau seluruh kota itu kan kami rasa nggak akan nggak akan sanggup. Makanya kami membutuhkan peran masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan bangunan gedung ini. Semoga nanti penyelenggaraan ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Dan tadi empat aspek tadi semua bisa terpenuhi. Demikian Mbak Mita. Oke. Dan mungkin dari Pak Haryanto nih pesan buat sobat bijak. Sobat bijak, warga Kota Surakarta yang saya cintai, untuk Dinas Pemadam Kebakaran, yang pertama, jika membangun gedung atau bangunannya sudah berdiri, tolong untuk kelengkapan proteksi kebakarannya dilengkapi sesuai dengan standar. Yang kedua, periksalah peralatan sistem proteksi kebakaran itu masih berfungsi dengan baik atau tidak, karena yang namanya kebakaran itu dapat terjadi di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja. Kemudian yang ketiga, gunakan alat-alat yang ada di gedung itu sebaik mungkin untuk latihan. Jadi tanpa latihan, tanpa manajemen kebakaran yang bagus, orang-orang yang terorganisasi dengan bagus, peralatan yang kita punya di gedung itu tidak ada artinya. Kemudian yang terakhir ini Mbak, pesannya umum sekali. Apa tuh? Jika terjadi kebakaran atau hal-hal yang membahayakan nyawa manusia, silahkan hubungi Dinas Pemadam Kebakaran di hotline kita 113. Semuanya gratis, semuanya gratis. Mantap. Ya. Di sini ya Pak ya, nanti kita cantumin ya. Jadi semua pelayanan pemadaman kebakaran, evakuasi itu gratis. Tuh Mbak Mita. Penanganan tawon Vespa juga ya? Ya, tawon Vespa, kemudian ular, ini macam-macam pokoknya semuanya free. Khawatir gitu ya Pak, dari damkar siap. Yang enggak mungkin ngambil ke handuk ya Pak. Kalau orang yang terjebak di dalam kamar mandi sering kita melakukan pemeriksaan, kita melakukan evakuasi. Langsung nge-like nih, sebetulnya kalau bahas kayak gini langsung nge-like ini. Semuanya. Kita standby 24 jam dalam seminggu. Jadi always ada orang di damkar. Wah, keren banget ya dari damkar. Oke, yang terakhir dari Bapak Sasa, apa sih Pak pesan buat sobat bijak? Ini saya dari tadi dapatnya jatah yang serem-serem lu. Karena kan ada sanksi, waduh. Seolah-olah sudah hukum, sanksi, ngeri banget gitu ya. Medeni gitu ya. Kok isini koyo Tapi wajahnya untuk wajahnya Meden-medeni itu saya tak khawatir jadi antagonis ini di tengah-tengah masyarakat dan di sobat bijak ya. Jadi kalau pesan untuk sobat bijak sebenarnya simpel saja. Kalau peraturan perundang-undangan itu sebenarnya diciptakan itu tujuannya ya untuk menyejahterakan, untuk melindungi masyarakat, melindungi kepentingan bersama. Jadi ketika ada pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang dibuat itu sebenarnya yang dirugikan adalah masyarakat itu sendiri. Artinya seperti itu. Jadi jangan sampai kok merasa wah saya kok isinya cuma ditakut-takuti, dihukum dan lain sebagainya. Ini sebenarnya dalam rangka menciptakan kondisi yang melindungi segenap masyarakat. Ini sesuai dengan amanatnya di pembukaan undang-undang sebagai tujuan negara kita. Ada perlindungan terhadap masyarakat, ada meningkatkan kesejahteraan. Nah ini mohon dipahami. Jadi mindset kita
semoga sama ya. Jadi framingnya ketika membaca peraturan itu seperti itu. Jadi nanti tumbuh kesadaran. Percuma ada peraturan perundang-undangan ketika kesadaran hukum masyarakatnya tidak ada atau rendah. Jadi mohon dengan sangat untuk menciptakan negara yang bagus dan tujuannya tercapai ini, semoga kita sadar akan peraturan perundang-undangan, sadar hukum seperti itu. Matur nuwun. Oh, keren banget ya Sobat Bijak. Nah itu tadi Sobat Bijak, ada beberapa pesan-pesan ya dari tiga narasumber yang super keren betul pokoknya. Tadi dari Pak Agus sendiri pokoknya menerima aspirasi ya Pak dari peran masyarakat. Iya, peran masyarakat tadi itu ya Pak ya. Dan dari Pak Haryanto sendiri tadi udah dijelaskan bahwa siap melayani ya Pak ya jika terjadi adanya kebakaran, terus gempa juga bisa evakuasi gitu ya Pak ya gitu. Dan dari Pak Sasa sendiri mengajak kita untuk sadar hukum ya Pak ya, melek hukum untuk kepentingan umum. Nah itu tadi Sobat Bijak, dengan adanya perda ini membuktikan bahwa pemerintah, khususnya pemerintah Kota Surakarta sudah memfasilitasi terkait layanan gedung. Betul? Betul. Ya, baik, kita juga mengucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber yang super-super keren ini. Dan tentunya terima kasih juga kepada Sobat Bijak yang mau mendengarkan sampai akhir. Semoga bisa menjadi wawasan ya buat kita semua informasi-informasi tadi. Oke, saya Saumita pamit, sampai jumpa.